Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini anda pakai benar. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini anda pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus di sahambagus.co.id di official channel di Gosip Market. Kita kali ini akan membahas tentang data center, bisnis data center, terutama emiten-emiten yang bermain di data center. Kabarnya emiten-emiten ini makin banyak yang main di data center, Pak Yai. Terakhir adalah BNBR, Bakri Brothers juga main di sini. Terus sebetulnya pasti kalau banyak pemainnya ada gula, ada semut tuh Pak Yai. Kan rata-rata begitu kan. Kebutuhan tinggi, supply, demand tinggi pasti juga membutuhkan supply yang besar juga. Bagaimana prospek bisnis data center dan pergerakan dari emiten-emiten data center nih Pak Yai. Terutama pada saat crash kemarin. Nah, terutama pada saat crash kemarin. Dan harga hari ini ya. Betul, harga hari ini dan pada pekan depan nih besok Pak Yai. Iya, betul. Silahkan Pak Yai. Nah, emiten data center itu untuk saham bagus itu menjadi stop horizonnya kita ya. Stop horizonnya untuk 2026 salah satunya adalah kita fokus di emiten data center ya. Data center. Karena apa ya? Data center itu jumlah permintaannya itu lebih banyak berkali-kali lipat daripada persediaannya. Iya. Betul. Nah, secara fundamental udah pasti harus naik karena kebutuhannya itu lebih banyak daripada kapasitas yang ada sekarang. Yang ada. Nah, apalagi sekarang 78% penduduk Indonesia itu sudah mendapat akses internet, Pak. Iya, betul. Ya, jadi betul, mereka itu kira-kira ada 210 juta penduduk luar yang biasa. setiap hari mempergunakan data, mentransfer data, memproses data, dan menyimpan data. Jadi luar biasa. ini adalah data center itu menjadi tulang punggungnya untuk proses-proses seperti ini, Pak. Ya, kemudian juga UMKM itu sekarang juga sudah sadar digital ya. UMKM kita jumlahnya 73 juta UMKM ya. Iya, di mana semuanya ya menggunakan itu tadi point of sales ya, mesin kasir lah. Kemudian mereka juga udah melek tentang sosmed ya. Benar. Mereka butuh payment gateway ya, seperti KRIS dan semuanya itu kan pakai data center, Pak. Benar. Ya. Ketiga adalah menyinggung tentang adanya pemerintah juga ngasih insentif nih Pak ya. Luar biasa. Bahwa perusahaan-perusahaan publik itu dia harus menggunakan data center yang di dalam negeri. Ya, jadi nggak boleh misalkan data center kayak kemarin tuh pemilu tiba-tiba data centernya di mana? Ya, di Singapura atau mana itu Cina nggak boleh ya. Jadi otomatis lembaga pemerintah dan publik itu harus memakai data center yang ada di wilayah Republik Indonesia. Ya, akibatnya meledak tuh Pak. Ya, kebutuhannya itu meledak sekali ya gitu ya. Jadi luar biasa. Apalagi kemudian yang terakhir tentunya dengan AI yang sudah mulai menggejala juga di mana-mana. Kalau di Amerika dan di China itu meledaknya data center itu karena penggunaan AI. Nah, kalau di Indonesia ya sebentar lagi, biasanya kan Indonesia tuh telat 10 tahun kan gitu ya. 10 tahun. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat ya bahwa sekarang saatnya untuk membeli emiten data center, teman-teman. Jadi emiten data center itu ada Dian Swastika, DSSA. Kemudian ada MMLP, Mega Manunggal Property, ini punyanya grupnya Astra. Kemudian ada Trin ya, Perintis Trinity Property, ini adalah punyanya Ansari Group, Hasim ya, yang masuk 5% juga di sini. Kemudian ada BNBR ya, Bakri and Brothers yang katanya juga mau bikin data center. Dan yang terakhir adalah tentunya DCII dan Area yang memang sudah ada di market ya, sudah ada di bursa kita. Nah, DCII kebetulan harganya udah murah ya teman-teman ya, sekarang udah di bawah 200.000 ya. Biasanya nyari barang DCII di bawah 200.000 itu susah teman-teman. Susah ya. Karena harganya biasanya di atas itu ya. Di atas 200.000. Jadi sekarang dia udah murah sekali ya teman-teman kalau Anda mau masuk ke DCII.
Harganya sekarang 200.000 persis ya, bisa ke 100.000, bisa Anda cuan 50%, lumayan kan. Luar Ya, biasa. itu. kemudian untuk area juga sudah jatuh juga ya teman-teman. Area itu di rentang 428 ya, padahal harga aslinya area itu biasanya ada di rentang 500, jadi sekarang belum nyampe di 450 aja belum nyampe, jadi Anda bisa cuan ya kira-kira 50 sampai 100 basis poin ya. Tapi yang paling menarik tentunya di SSA, karena di SSA itu sudah di 83.000. Saya juga rencana mau serok karena di SSA ini selalu di atas 100.000 Pak. Di atas 100.000. Di atas 100.000 per lembar saham. Cuma masalahnya di SSA ini disinyalir adalah sebab kenapa MSCI itu ngambek gitu. Oh, karena dia inilah MSCI marah. Nah, gitu. salah satunya yaitu ketika di SSA ini masuk ke MSCI, kemudian rupanya di SSA ini sahamnya tidak liquid gitu. Jadi kliennya MSCI itu pada nyantol di sini gitu. Banyak yang nyangkut. Pada kejebak di SSA dan nggak bisa keluar karena running trade-nya itu cuma kecil sekali gitu. Artinya tidak liquid. Ya. Disinilah kemudian muncul dugaan dari MSCI bahwa di SSA ini melakukan nomine di dalam kepemilikan stoknya yang free float itu. Gitu. Ya itu sebabnya. Jadinya kemudian jadi kemana-mana tuh gara-gara ini gitu Pak. Jadi ngerasa si investor asing itu ngerasa dibohongin sama di SSA ini. Gitu, ya. Dan imbas dari di SSA semuanya jadi semua kena. Iya gitu karena investor asing tuh ngerasa nyangkut di sini Pak. Nah, kalau Anda lihat kan disclosure-nya dia di SSA itu kok di sini ya. Kita lihat ya free float-nya menurut dia berapa kan gitu ya. Iya, free float-nya berapa tuh Pak ya? Nah, dia bilang free float-nya 20,4% gitu ya. Artinya lebih besar dari 15%. Tapi running trade-nya itu cuma kecil-kecil gitu loh. Kecil-kecil ya. Sehingga ketika misalkan si investor asing masuk 1 triliun, jangankan 1 triliun ya. Mungkin 50 miliar aja udah susah keluar gitu loh Pak. Karena dia jumlah running trade-nya kecil-kecil gitu loh. Dan mungkin juga pihaknya asing ini juga nggak terlalu ngelihat di SSA karena ya porsi asing itu kalau dari jumlah dana kelolaan yang dipakai disimpan di bank-bank, disimpan di para fund manager itu ya, kapasitasnya di Indonesia cuma 1-2%, jadi nggak ngelihat asal masuk aja. Begitu masuk di SSA dia cuan misalkan, dia mau keluar mau jual itu nggak bisa karena running trade-nya kecil ya, cuma 10, 1 biji, 2 biji. Itu yang bikin mereka marah itu. Nah, itu yang membuat MSCI ngamuk gitu loh. Ya, misalkan Anda free float-nya 20%, tapi kok transaksinya sepi kan aneh kan gitu kan. Artinya likuiditasnya di SSA ini kecil Pak. Sehingga si investor asing ini menganggap dia dalam tanda kutip dikibulin. Jadi dia ngadu ke MSCI kan. Ngadu ke MSCI, MSCI-nya baru tahu ternyata seperti itu. Kemudian makanya MSCI gantian ngamuk ke BEI ya. Ke BEI ya. Kalau kamu ngamuk ke klienmu, kamu pasti cari kambing hitam dong. Iya, siapa lagi nih bisa kita marahin gitu. Betul. Gitu ya. Ya tapi karena harganya sekarang sudah 99.000, apalagi nanti di 89.000 tinggal turun lagi 10.000. Ya mungkin zona buy aja, tapi belinya jangan banyak-banyak karena itu di likuiditasnya kecil. Takutnya kita beli banyak nanti nggak bisa keluar. Belajar dari kesalahan investor asing tadi. Belajar dari kesalahan investor asing. Ya, betul. Jadi investor retail sekarang juga harus lebih pinter Pak ya. Ngelihat cara investor asing itu trading dan selalu cuan. Investor retail juga harus seperti itu ya. Iya, tapi ya kalau investor retail yang tiap hari trading tahulah di SSI running trade-nya macam apa kan gitu kan, cuma kecil sekali. Gitu. Selain di SSA nih Pak ya, emiten-emiten apa lagi? Kayak Bakri kan ada tuh tadi tuh ya. Ya ini ada emiten MMLP yang udah murah di harga 500-an itu bisa Anda tebus juga karena MMLP ini grupnya besar, yaitu grupnya Astra Internasional. Grup Astra Internasional. Dan dia mau bangun kira-kira di 5 titik di Jakarta dan di Bali ya. Bali, ya. Tuh, kemudian
Jakarta dan Surabaya kok. Kita kok ngamu Bali, Jakarta dan Oh, Surabaya. Jakarta Surabaya. Ya kita Ya. pengen liburan ke Bali kali ya. Kemudian train juga ya dia biasanya tuh kemarin sudah di angka 1.600 tiba-tiba drop di bawah 1.000. Wah udah enak sekali. Tapi sekarang sudah di 1.100 sudah mulai bounce back ya, sudah mulai mantul ke atas Mulai lagi. ke atas lagi. Ya grupnya train ini nggak perlu dipertanyakan lah namanya juga. Beliau juga Pak Presiden keluarganya invest di sini 5% kan. Royal family lah ya Pak ya. Royal family seperti BV, seperti Net. Iya. Itu ya nggak perlu kita khawatirkan lah. Betul. Itu ya. Kalaupun Anda sekarang lagi merah, udah diemin aja nanti juga naik. Nah untuk BNBR ini juga akan masuk ke data center ya, tapi rumornya mungkin 50-50 ya. Iya. Tapi kalau dari gembar-gembornya Aditya Bakri di media ya sepertinya mungkin jadilah. Kalau enggak ya masa seorang Aditya Bakri bakal malu lah kalau enggak. Gitu ya. Betul. Nah, tapi hati-hati BNBR ini juga tidak terlalu liquid, jadi teman-teman masuknya juga jangan banyak-banyak. Nah, paling banyak ya paling enak masuk DCII dan juga masuk area ini yang memang sudah terbukti ini adalah emiten data center yang sudah ada di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Yang memang bisnis intinya memang data center. Bukan bisnis sampingan ya. Kalau tren tadi kan masih ada propertinya, masih ada data centernya. Betul. Apalagi BKSL tuh juga ngaku-ngakunya juga data center di BKSL gitu ya. Jadi mau buka data center juga si BKSL ya teman-teman. BKSL ini suka ngeprank ya, suka ceritanya ngawur-ngawuran ya, nggak tahu ya. Nah ini juga lagi turun, tapi turunnya nggak terlalu banyak ya. Ya rencana ya mungkin BKSL ini kalau Anda punya barang, siapa tahu bisa di TP di 180, tapi ini sepertinya lagi swing-swing 150-160 ya. Ya beneran tidaknya apakah BKSL mau bikin data center ya nggak tahu juga ya. Tapi kalau dari pengalaman sebelumnya seringnya dia ngeprank ya. Jadi dia bilang mau bikin kawasan kesehatan, kemudian nggak jadi. Gitu kan. Kemudian mau bikin energi terbarukan nggak jadi. Gitu. Ya gitu lah namanya Sentul ya. Sentoloyo. Itu Sontoloyo ya. Sontoloyo tuh. Ya, jadi Sentul yang Sontoloyo diganti dengan Sentoloyo. Sentoloyo. Hati-hati ya teman-teman. Ya betul. Nah, itulah tadi prediksi dan juga sharing lah dari Pak Yai tentang emiten-emiten data center. Karena betul Pak Yai, pertumbuhan data center itu luar biasa dan pemerintah juga udah punya payung hukum. Nah, tinggal para investor retail jeli melihat mana saja emiten-emiten yang quote and quote serius Pak ya untuk bermain di bisnis data center. Untuk yang data centernya belum terrealisasi ya dipantau terus ya teman-teman. Apakah mereka memang beneran ngebangun atau cuma nyiptain story yang membuat Anda kemudian tertarik dan masuk, tapi habis itu susah proyeknya keluar nggak jadi. Ya itu yang aneh ya. Semoga direktur BI yang baru ini bisa menegakkan ya. Pak Hendrik ini ya. Ya, Pak Hendrik ini bisa menegakkan bagaimana nih emiten-emiten yang sudah mempublish narasinya, rencananya dan menciptakan FOMO, tapi di kemudian hari nggak ada angin, nggak ada hujan, enak aja dia ngomong batal dan kemudian investor retail kita semua dirugikan. Harusnya ada sanksinya tuh Pak ya. Harusnya ada lah karena berarti kan berita bohong. Iya, berita yang menciptakan berita bohong. Betul. Dan prank ya Pak. Bahaya. Iya, betul. Oke, itulah perbincangan kita terkait dengan emiten-emiten data center. Terus pantau official YouTube kita di sahambagus.co.id dan selalu cuan investor retail Indonesia. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Ini Anda pakai benar. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Ini Anda pakai benar. Di sini ada Pak Angki sebagai mentor, seringnya ngomongnya bokor.